etnis, suku, agama, tradisi, budaya. Dan antar golongan. Nah, kalian sudah melihat kan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kami akan menjelaskan bagaimana jika banyak budaya berinteraksi di dalam suatu tempat. Nah, tapi sebelumnya kalian harus mengetahui definisi dari budaya itu sendiri. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti akal atau budi manusia. Dari sana dikembangkan definisi bahwa budaya merupakan wujud akal budi manusia yang diwujudkan dalam suatu cipta, rasa, dan karya manusia. Seorang antropolog Indonesia bernama Kunchara Ningrat mengklasifikasikan wujud atau bentuk kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan sebagai ide-ide atau gagasan, kemudian yang kedua, kebudayaan sebagai pola-pola kehidupan masyarakat, dan yang ketiga, kebudayaan sebagai wujud benda-benda ciptaan manusia. Adapun fungsi kebudayaan secara umum adalah sebagai pedoman hidup manusia, sedangkan fungsi kebudayaan secara khusus yaitu yang pertama sebagai sarana perlindungan diri manusia, kemudian yang kedua sebagai sarana komunikasi manusia, dan yang ketiga sebagai sarana pengungkapan perasaan manusia. Nah, dari sana terlihat pentingnya budaya, di mana budaya ini menentukan harkat dan martabat manusia. Kemudian budaya juga bisa membawa manusia ke puncak peradaban yang berbeda setiap masanya. Nah, sekarang bayangkan apabila ada dua budaya atau lebih saling bertemu, bagaimana mereka berinteraksi? Jawabannya adalah dengan interaksi antar budaya, yang mana itu merupakan interaksi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, baik dalam ras, etnisitas, sosioekonomi, ataupun sebagainya. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar budaya antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, kompetisi, kontravensi, serta konflik. Dari interaksi tersebut pasti ada hal positif yang dapat kita ambil, antara lain belajar budaya baru, belajar beradaptasi dengan budaya lain, membangun jembatan antar budaya, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Namun itu tidak memungkiri bahwa akan ada hal negatif yang akan muncul. Maka dari itu, kita perlu membangun jembatan antar budaya dengan komunikasi. Ada tips untuk membangun komunikasi yang baik, yakni yang pertama kita mempelajari terlebih dahulu budayanya agar kita memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian kita juga harus mengingat prinsip komunikasi, yaitu bahasa sebagai cerminan budaya. Yang terakhir, kita harus peka atau memiliki sensitivitas yang baik bahwa setiap budaya itu berbeda. Apa sih nih orang ngomong apa? Gue nggak bisa bahasa Batak lagi. dulu kita masih remaja. Awas Mbak, saat ini sedang tidak boleh melintasi area ini karena sedang ada upacara budaya tahunan. Loh, kok gitu sih? Di Jakarta aja nggak ada tuh acara-acara ginian. Iya Mbak, di sini di daerah sini memang banyak acara budaya seperti itu. Coba cari deh di Google, sudah banyak informasi mengenai daerah sini. Kalau enggak, Mbak coba tanya ke kenalan Mbak lainnya. Ya udah, yuk sayang kita putar balik. Skoy. Gimana? Bu,
Bu, saya boleh pinjam ruangan atas asrama nggak Bu? Karena saya sama teman-teman saya mau ibadah hari raya Bu minggu ini. Hah? Nggak boleh. Kalian kan sedikit, mending kalian kayak di kamar masing-masing aja. Cecil, kamu nggak boleh seperti itu ke siswa kita. Mereka kan juga perlu menjalankan ibadah mereka. Tapi mas, Cecil, ini kamu boleh menggunakan ruangan atas untuk ibadah ya. itu yang orang-orang Betawi itu kan? Iya, kata mamaku tuh orang Betawi tuh galak. Ih, kalau kata mak gue, kalau kita lihat di matanya lama-lama, bisa jadi ondel-ondel. Hentikan pedulitan kalian. Dia itu teman kita. Coba deh kalian kenalan dulu sama dia. Membeda-bedakan teman itu bukan hal yang baik ya teman-teman. Coba aja kalian kenalan dulu. Siapa tahu nanti saya. Setiap subjek budaya memiliki kebebasan dan keberagaman masing-masing, seperti dapat terlihat dari suku Batak cenderung lebih lantang dalam berkomunikasi dibanding suku Jawa. Dari situ dapat terlihat bahwa banyaknya jenis keberagaman yang timbul seperti dari cara berkomunikasi, berpakaian, ataupun sebagainya. Maka dari itu akan timbul tantangan interaksi antar budaya, seperti dari sisi dimensi psikologis, konflik horizontal maupun vertikal, dari sisi personal individual, etnosentrisme, serta stereotip negatif antar budaya. Tantangan budaya akan timbul juga kekacauan budaya, seperti yang pertama, kita dulu saling mengenal ataupun saling mengetahui menjadi saling anonim. Yang kedua itu, ketika kita ingin belajar itu kita lebih fokus kepada media elektronik ataupun media internet. Yang ketiga itu, media massa lebih berfokus pada publik daripada info yang berkualitas. Solusi awal dalam menghadapi tantangan interaksi antar budaya adalah jalan kultural atau jalan budaya. Jalan ini akan mengubah diri masyarakat Indonesia yang memiliki budaya berbeda-beda untuk mencapai suatu persatuan di mana ada hubungan pribadi atau personal di mana setiap anggota memiliki budaya masing-masing, dan hubungan antar pribadi di mana setiap anggota menerima budaya bersama dan harus berpikiran terbuka. Setiap anggota mengolah identitas lokalitas menjadi nasionalitas. Artinya, budaya berbeda-beda bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia. Jalan kultural diwujudkan dengan jalur pendidikan budaya yang akan mengangkat harkat martabat Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi setara dengan bangsa lain, serta membentuk suatu sistem kehidupan yang cerdas, bermartabat, dan beradab. Kemudian masyarakat Indonesia juga harus memiliki local genius disertai dengan global wisdom dan nilai hidup sehingga mereka dapat hidup sejahtera di era globalisasi ini. Solusi ini harus dilakukan secara nyata dan konsisten agar Indonesia dapat bertahan saat terjadi benturan budaya. Nah, jalan kultural memiliki skemanya menurut Sutrisno pada tahun 2011 yang dibagi menjadi 3. Nah, tahap pertama adalah sintesis. Masyarakat Indonesia harus mengolah budayanya atau yang disebut dengan tesis dalam menghadapi banyaknya budaya di luar sana yang disebut dengan antitesis. Nah, antitesis bisa membawa dampak positif yang bisa mengembangkan budaya Indonesia, tapi juga bisa membawa dampak negatif yang bisa mengancam persatuan Indonesia. Nah, tahap yang kedua adalah transformasi. Setelah membuka diri terhadap budaya luar, Indonesia harus memilih bagian positif dari budaya sendiri dan juga dari budaya luar dan menggabungkannya menjadi sintesis yang baru. Nah, dasar-dasar selama proses pemilahan itu adalah humanisasi kebudayaan, yang artinya bagian-bagian positif yang diambil ini itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Nah, tahap yang terakhir adalah osmosis. Sintesis baru tersebut, nilai budayanya akan digabungkan ke dalam sistem nilai budaya lokal yang akan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia harus bisa menghargai akan adanya perbedaan dengan cara menghormati perbedaan tersebut. Nah, ketiga tahap tersebut harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya terkecuali. Nah, dalam banyaknya perbedaan budaya di Indonesia, kita harus dapat saling bertoleransi dan memahami terhadap budaya lainnya, serta memahami prinsip kesederajatan, ekuivalensi, dan paralelisme yang menunjukkan tidak ada budaya yang lebih baik dari budaya lainnya di Indonesia. Dalam interaksi antar budaya, kita harus memperlakukan orang lain secara adil dan menjunjung tinggi nilai humanisme agar kita dapat saling mengembangkan dan memajukan, karena tujuan kita adalah menciptakan persatuan dalam perbedaan.
Manfaat dari interaksi antar budaya yang baik adalah budaya membuat kehidupan kita menjadi lebih indah, kaya, dan menghibur, lalu menghindari segala sentimen irasional seperti rasisme atau sara, sehingga yang tersisa hanya semangat integrasi dalam perbedaan budaya. Selanjutnya ada kerjasama antar budaya yang tidak kalah penting dalam interaksi antar budaya. Untuk mewujudkan kerjasama antar budaya ini, kita perlu memahami adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang harus kita amalkan dan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang melambangkan persatuan yang nyata dalam kehidupan setiap orang berbudaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak budaya, berbagai ras, suku, agama, itulah Indonesia. Bukan bahan memecah belah, namun untuk integrasi. Dengan interaksi kultur memperkaya negara kita. Interaksi antar budaya, sarana persatuan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Hindari rasisme dan sara, marilah bertoleransi dengan saling menghargai. Ayo nyatakan aksi kita. Berdiri sebagai identitas, dijunjung sebagai karakter. Ribuan budaya datang dari ribuan pulau di Indonesia. Mereka berinteraksi, mereka mencari jati diri. Kesalahpahaman dan egoisme muncul sebagai dinding penghalang. Memecah belah dan mempertanyakan arti persatuan. Tapi kita punya Pancasila yang membawa kita menuju interaksi yang harmonis. Dan tak henti membina toleransi, karena kita adalah Indonesia. Kita 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 Indonesia.